Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifika itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Nah, tidak usah khawatir. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifika. Ini kalau diterjemahkan letterlet, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya makrifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi, apa sih visio beatifika itu? Pengetahuan intelek. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita. Karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifika. Pengalaman visio beatifika ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan ya itu. Kalau kita mengalami visio beatifika, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah tidak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum mengalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah khuduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni.
Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan jiwamu. Kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun, karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini, yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah. Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Ada yang lebih hakiki. Itulah yang disebut visio beatifika. Penglihatan penuh kebahagiaan. Nah, ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Nah, Thomas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata, ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah mengalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah ngalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita. Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Ayo. Kelakuannya
Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridho dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif, pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Nah, mungkin dulu pernah saya ceritakan, kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi, namanya, kalau tidak salah namanya Hafidh. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan, dan cantiknya luar biasa. Wah, yo Hafidh ini kan yo anak muda, ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia yo tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat, ya hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar. Seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus. Tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Nah, beneran ini kamu serius? Serius saya sudah mati-matian ini. Akhirnya oleh saya, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan. Amalkan doa ini, pokoknya amal ibadah ini setiap malam selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa, nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafidh ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu. Jadi, ayo wis tidak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu, dan benar di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafidh, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafidh ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafidh. Di pikirannya Hafidh, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafidh terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafidh. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah
mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung, berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu ya adanya berhubungan dengan Kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal, baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifica itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa. Penjernihan hati. Kuncinya ada di sini. Nah, jalur yang lain apa? Tidak bisa, bahkan sama-sama pengetahuan tentang Tuhan tidak bisa. Kalau menurut Thomas Aquinas ada 3 sih jalur yang lain yang mungkin ditempuh. Yang pertama apa? Jalur pengetahuan biasa dari pengalaman sehari-hari. Kan kita bisa Pak merasakan hadirnya Allah sehari-hari dalam hidup kita. Di sekeliling kita kan Allah hadir, iya sih. Tapi kalau kita berangkat dari situ, khawatirnya masih tidak terlalu jelas. Mungkin tercampur-campur. Allah kita setarakan dengan alam, dengan makhluk-makhluk rohani, bahkan dengan manusia. Jadi kalau melewat pengetahuan umum yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari, bukan melalui perjalanan spiritual ya, khawatirnya masih kabur, masih rancu. Ada mungkin melalui pembuktian-pembuktian, Pak, demonstration. Dulu kita pernah mengkaji pembukti adanya Tuhan.
Kalau tidak salah ada 7 cara membuktikan Tuhan. Ada argumen sebab pertama, ada argumen ontologis, ada argumen teleologis, macam-macam itu. Tapi kan waktu kajian itu kita tegaskan semua bukti lemah. Kalau tidak percaya boleh diulang. Bukti-bukti rasional adanya Tuhan. Semua bukti ada kelemahannya. Ya tak kasih contoh ya, apa wis? Yang paling populer, kalian kan sering pakai sebab pertama. Segala sesuatu ada sebabnya. Maka barang A ada sebabnya B. B sebabnya C. Terus sebab. Tapi ini kan harus ada titik awal sebabnya. Harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh apa-apa. Yang tidak ada sebabnya. Nah terus yang tidak ada sebabnya ini kita sebut Tuhan. Loh itu secara logis kan juga tidak mulus juga. Misalnya, bayangkan tadi di awal kita bilang segala sesuatu ada sebabnya. Tapi di belakang kita bilang harus ada sesuatu yang tidak ada sebabnya. Ini kan kontradiksi, tabrakan. Yang kedua, siapa berani menjamin sebab yang pertama ini hanya satu? Apa tidak bisa sebab yang pertama itu 2, 3, 4 misalnya? Kan secara logis mungkin saja kan. Oh kalau misalnya kayak di Zoroaster itu, kalau yang baik-baik nanti sebabnya ini. Ahura Mazda. Kalau yang jelek sebabnya Tuhan versi jahat, Ahriman dan lain sebagainya kan. Kenapa kok tidak begitu? Kenapa kok kita pastikan satu? Kan mungkin saja 2. Di dunia ini ada baik, ada buruk. Nanti yang sebab pertamanya baik dengan sebab pertamanya buruk bisa berbeda. Ini secara logis, pembuktian itu akan selalu ada lemahnya. Apapun itu jenis pembuktian. Apalagi yang namanya pembuktian itu kan yang mengupayakan manusia. Karena yang mengupayakan manusia yang tidak sempurna, tentu saja selalu ada celah-celah tidak sempurnanya di situ. Oke, jadi yang kedua berarti apa? Pengetahuan tentang Allah itu tidak bisa sih hanya lewat demonstrasi rasional, pembuktian sepotong-sepotong. Lewat pengetahuan umum tidak, lewat pembuktian juga tidak. Gimana kalau melalui iman, Pak? Pokoknya kita diberi informasi, percaya saja. Kata Thomas Aquinas, iya sih iman itu jadi dasarnya. Tapi iman saja tidak bisa mendatangkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Karena iman saja sifatnya pasif bagi intelektual. Iman itu kan kita percaya saja. Saat kita percaya kan pikiran akal budi berhenti. Ketika akal budi berhenti ya sulit. Padahal tadi sumbernya bahagia itu kan yang kita raih keaktifan akal budi kita. Yang kedua, yang kita sebut iman, yang kita percaya itu kan bukan karena kita mengalami, tapi karena kita diajari oleh orang lain. Keimanan kita itu kan hasil diajari orang semua kan. Kita diajari ustadz kita, guru kita, dari buku ini, buku itu yang terus kita percaya. Oh saya Quran langsung kok Pak. Bisa bahasa Arab? Tidak bisa Pak. Ya berdoa. Ya mesti oleh orang yang kamu anggap ngerti Al-Quran. Kan paling begitu. Sumbermu otoritas yang kamu percaya. Nah kalau sumbernya seperti ini, yo isi keimananmu kan dari otoritas yang kamu percaya. Berarti ya tidak sejati juga. Ada jalur tadi yang info tentang Allah yang langsung melalui pencerahan darinya. Inilah yang jadi puncaknya kebahagiaan. Jadi bukan dari pengetahuan ini, bukan berarti pengetahuan ini salah. Tapi dia tidak bisa membawa pada pencerahan iluminatif tadi, visio beatific tadi, tentang ketuhanan. Yang di situ kita merasakan puncaknya kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, lah terus apa gunanya Pak akal budi? Kok tadi sifatnya iluminatif?
Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu, intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek. Termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Yang kedua, dari intelek yang kita miliki ada dua kegiatan. Yang pertama spekulatif kontemplatif, yang kedua praktis. Spekulatif kontemplatif itu isinya refleksi-refleksi dalam tentang hidup ini, hakikatnya, rahasianya, dan lain sebagainya. Tapi kalau intelektual yang praktis, itu yang mikir yang praktis-praktis. Ini kalau sumuk gini apa yang dilakukan ya, ini karena itu praktis-praktis. Tapi yang kontemplatif, spekulatif, itu kita belajar merenungi hidup ini, menemukan rahasia-rahasia, hakikat-hakikatnya. Dan inilah yang disebut kegiatan berpikir paling tinggi. Kontemplasi. Inilah nanti yang menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa aktivitas ini, hidup kita tidak tersambung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dengan Allah, bagaimana bisa terjadi iluminasi tadi, pencerahan-pencerahan. Meskipun jalurnya jalur anugerah Allah, ya tetap kita perlu intelek. Karena sarananya tadi itu, tadi kan dicahayai intelek kita. Ketika dicahayai dia bisa melihat. Jadi persepsinya awas keliru. Ada yang bilang kalau sudah tasawuf tidak butuh akal. Loh, akal itu yang untuk memahami. Kalau tidak ada pemahaman bagaimana kita bisa jalan? Kayak tadi loh, ini kalau tidak ada cahaya, mata kita meskipun melek lebar-lebar tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ada banyak cahaya sekalipun kalau mata kita merem, ya tetap gelap. Maka intelek tetap harus terbuka. Itulah gunanya anugerah Allah namanya intelektual. Akal budi kita. Sering saya bilang akal budi jangan hanya direduksi pada rasio dan panca indera ya. Zaman ini akal budi itu masih luas definisinya. Tidak sekedar rasional, instrumental, dan panca indera. Di situ masuk juga naluri, intuisi, termasuk imajinasi dan lain sebagainya. Baik. Masih kuat? Pokoknya malam hari ini rada abot, tidak apa-apa ya. Sopo ngerti ada yang bisa nyampe puncaknya kebahagiaan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya.
tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju, tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia. Kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini
pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apa lagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin seneng saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wes malu. Nah, kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi tiga ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali, kamu grogi. Bohong 2 kali, groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Biasanya kamu bohong. Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling enggak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja. Bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik. Saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati, mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna.
Syarat-syaratnya apa, penghalangnya apa. Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna, bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, ya mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Paling tidak ya kita ini hidup sekali, semoga merasakan nikmatnya puncak kebahagiaan tadi.